Halo, perkenalkan, nama saya Gustina Prismayanti Panjaitan dan teman saya bernama Nisa Nadila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Menurut Abhimanyu tahun 2008. Sedangkan menurut Tobroni, konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Manusia untuk belajar menemukan sendiri berkompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Ada tujuan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Adapun langkah-langkah. Yang pertama, peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Tahap kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Secara keseluruhan dalam hidup ini akan terpenuhi rasa keingintahuan peserta didik tentang fenomena dalam lingkungannya. Tahap ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Tahap keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui kegiatan maupun pemunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik tersebut. Adapun konsep belajar teori konstruktivisme. Yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah ada. Yang kedua, kaitannya dengan pembelajaran, siswa harus mampu membina pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga, membina pengetahuan secara mandiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Keempat, unsur penting dalam teori ini adalah membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan membandingkan informasi terbaru dengan pemahaman yang telah ada. Yang kelima, salah satu faktor utama dalam motivasi pembelajaran adalah keseimbangan. Faktor ini berlaku jika siswa sadar bahwa gagasan tidak konsisten atau tidak sesuai pengetahuan ilmiah. Yang keenam, bahan ajar perlu berkaitan dengan pengalaman siswa untuk menarik minat. Adapun ciri-ciri pembelajaran teori ini. Yang pertama, mengaktifkan dan membina pengetahuan awal. Yang kedua, cara belajar diorientasikan kepada pembangunan pengetahuan. Yang ketiga, lebih menekankan pada proses belajar. Yang keempat, pemahaman pengetahuan atas materi yang diajarkan. Yang kelima, mengajar merupakan membelajarkan siswa yang belajar. Kelebihan dari teori konstruktivisme
yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan pendapat dengan gayanya sendiri. Yang kedua, membuat lingkungan belajar yang mendukung murid untuk mengemukakan gagasan dan saling berdiskusi. Yang ketiga, siswa dapat memikirkan perubahan gagasan setelah sadar akan kemajuan mereka dan memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Yang keempat, membuat peserta didik mampu memikirkan tentang pengalamannya. Yang kelima, membuat peserta didik mencoba dengan gagasan baru agar memperoleh kepercayaan diri dengan memakainya di berbagai konteks. Adapun kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama, muncul miskonsepsi karena pemikiran siswa yang terkadang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang kedua, membutuhkan waktu relatif lebih lama karena peserta didik membangun pengetahuan sendiri. Yang ketiga, kemungkinan terkendala dengan sarana prasarana. Pendapat para ahli tentang teori belajar ini. Menurut Jean Piaget, salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar, konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini bisa juga disebut teori perkembangan intelektual. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Pengertian tentang akomodasi yang lain adalah proses mental yang meliputi pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi skema yang sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan. Yang kedua, menurut Vygotsky, konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dalam lingkungan sosial maupun fisik. Penemuan atau discovery dalam belajar lebih mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seseorang. Dalam penjelasan lain mengatakan bahwa ini konstruktivis Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahwa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman. Adapun menurut Rutherford dan Algren, mereka berpendapat bahwa murid mempunyai ide mereka sendiri tentang hampir semua perkara di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kepahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kepahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam pemeriksaan mereka mungkin memberi jawaban seperti yang dikehendaki oleh guru. Menurut John Dewey, menguatkan lagi, teori konstruktivisme ini mengatakan bahwa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses penyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi teori konstruktivisme. Yang pertama, setiap guru akan pernah mengalami bahwa suatu materi telah dibahas dengan jelas-jelasnya, namun masih ada sebagian mahasiswa atau siswa yang belum mengerti ataupun tidak mengerti materi yang diajarkan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru dapat mengajar suatu materi kepada siswa yang dengan baik, namun seluruh atau sebagian siswanya tidak belajar sama sekali.
usaha keras seorang guru dalam mengajar tidak harus diikuti dengan hasil yang baik pada siswanya, karena hanya dengan usaha yang keras para siswa sendirilah siswa akan betul-betul memahami suatu materi yang diajarkan. Yang kedua, tugas setiap guru dalam memfasilitasi siswanya sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksi para siswa sendiri bukan ditanamkan oleh guru. Para siswa harus dapat secara aktif mengasimilasikan dan mengakomodasi pengalaman baru ke dalam kerangka kognitifnya. Yang ketiga, untuk mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang digunakan para siswa untuk mengenal dunia mereka dan penalaran yang dikembangkan dan yang dibuat para siswa untuk mendukung model-model itu. Yang keempat, siswa perlu mengkonstruksi pemahaman yang mereka sendiri untuk masing-masing konsep sehingga guru dapat mengajar bukannya menguliahi, menerangkan atau upaya-upaya sejenis untuk memindahkan pengetahuan pada siswa, tetapi menciptakan situasi bagi siswa yang membantu perkembangan mereka membuat konstruksi mental yang diperlukan. Yang kelima, ada kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang keenam, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Terima kasih. Jika ingin bertanya, silakan berkomentar. Semoga bermanfaat.